Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan, amin. Nah, hari ini kita diskusi yuk, berbagi ilmu terkait dengan anak usia dini. Apa nih kira-kira cara anak usia dini belajar? Kita bicaranya yang menyenangkan ya terkait dengan anak-anak belajar. Dilihat aja dari gambar, mereka happy ya, senyum, terus di alam terbuka sama teman-teman gitu ya, dan tentunya penuh dengan keceriaan. Anak-anak belajar sambil bermain, pada usianya bermain sama dengan bekerja gitu. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Jadi kenapa? Buat mereka tuh usia-usia seperti itu ketika bermain sama aja sama kayak dia kerja gitu ya. Jadi ya so happy gitu ya, so fun gitu, menyenangkan. Jadi tanpa mereka sadari bahwa hal yang mereka lakukan itu bahwa adalah bagian dari proses belajar. Tanpa mereka sadari bahwa hal yang mereka lakukan itu sekarang ini adalah penting gitu, dan ini memang bagian dari pembelajaran gitu. Tapi semuanya happy gitu, dilakukannya dengan belajar, dengan bermain maksudnya. Beda ya kalau kita bicara udah mereka masuk tingkat sekolah dasar, SD, SMP, SMA, itu udah komunitasnya udah berbeda. Kalau bermainnya bermain, belajar. Tapi kalau bicara usia dini, semuanya itu terlalu dibawa happy. Anak belajar melalui pengalaman langsung, ya kan? Yang dia lihat, yang dia sentuh, yang dia rasakan, yang dia smell, dia cium, semua bentuk pembelajaran sejak dini pasti tepat. Gitu ya. Jadi dia bisa lihat langsung. Nah, that's why kenapa di pembelajaran usia dini itu perlu dengan praktek. Harus lihat caranya, harus lihat realnya gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Kenapa dia masuk dalam memorize, dia akan rekam. Oh, seperti ini. Nah gitu ya, terus dia lihat. Nah, sometimes juga anak-anak kan juga suka penasaran gitu ya. Akhirnya dia pegang, oh ini tuh apa sih? Oh ini tuh apa namanya? Agar-agar gitu ya. Oh ini tuh apa tuh namanya yang pasir-pasir. Terus juga oh ini tuh benda-benda yang memang agak-agak kasar gitu kan, ada tuh bola-bola yang gerigi-gerigi gitu kan, dia kan mereka menyentuh ya gitu. Terus juga dia feel gitu, dia merasakan gitu ya. Sometimes juga dia perlu juga ada hal-hal yang dia rasakan gitu ya terkait dengan pembelajaran gitu ya, yang langsung efeknya kepada dirinya gitu ya. Dan juga mencium, jadi raba gitu ya, indera pencium gitu kan perlu juga ya, ada pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu gitu ya. Langsung dicium, oh iya ini seperti ini harumnya, oh seperti ini, oh ini gitu ya. Ada yang dirasakan gitu ya, oh ini asam manis asin kan gitu ya, anak-anak kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kan menyenangkan ya gitu, happy aja gitu. Tapi ya mereka tetap merasa bahwa ini adalah sesuatu yang oh ini main kok gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa tahu bahwa ini adalah belajar gitu. Mereka harus happy gitu, dan tanpa disadari gitu ya, gurunya juga seneng gitu. Jadi ikut apa ya, ikut happy gitu ketika belajar ada yang harus disampaikan, harus dipraktekkan, harus dipegang, apa diraba dan dicium, itu gurunya juga ikut bahagia ya. Nah, terus gimana sih kalau dia bisa belajar komunikasi? Oh, of course dengan mengobrol. That's why kenapa anak-anak itu harus kita ajak komunikasi yang aktif gitu, ngobrol gitu. Makanya guru, orang tua, atau saudara-saudara atau keluarga inti atau siapapun yang ada di dalam lingkungan yang memiliki anak usia dini itu harus banyak komunikasi. Dengan apa yang ngobrol gitu. Kita nggak bisa berpikir bahwa yang dia obrolkan itu nggak bakalan nyambung deh, nggak ngerti deh, apa sih yang dibicarain, nggak gitu. Kita perlu harus berkomunikasi. Bahkan sampai ada satu tokoh menyampaikan bahwa kita itu berhenti berdialog dengan anak usia dini pada saat mereka tidur. Jadi ada bayangkan ya, dari mulai mandi, bercerita tuh pada saat mandi, ini pakai sabun nih, ini pakai sampo, keramas, ini harumnya samponya, terus sikat gigi, terus ada ngobrol, terus nanti pakai baju
pakai apa parfum atau minyak hangat dan lain sebagainya, itu sambil ngobrol, "Adik gimana?" Terus makan disuapin sambil ngobrol. Semua aktivitas itu sambil berdiskusi, bukan berdiskusi tapi ngobrol gitu. Nah, sebenarnya ngobrol untuk apa? Untuk berkomunikasi sama anak itu gitu. Dan berhentinya berkomunikasi itu adalah ketika si anak tersebut tidur, ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa kok anak saya lambat ya bicara, kok anak saya gini. Yuk kita evaluasi diri dulu gitu, evaluasi dulu nih pada diri kita. Sebenarnya kita tuh udah mulai tercapai belum sih melakukan pemberian stimulasi gitu kepada anak usia dini gitu ya. Apakah kita sudah melakukan komunikasi yang lancar gitu ya, sudah berikan perhatian gitu kepada anak gitu. Nah gitu ya, jadi tidak langsung ketika memang anak itu lambat berbicara terus kita langsung menjudgment bahwa dia ada suatu problem gitu ya dengan pertumbuhan perkembangannya, terus langsung dibawa ke psikolog dan sebagainya. Tapi yuk kita evaluasi diri dulu dan kita lihat dulu cross check ke dalam gitu ya. Ini bisa jadi kita juga kurang aktif gitu, kitanya pasif gitu, tidak ada komunikasi kepada anak-anak, kayaknya males banget nih ngobrol gitu ya. Padahal justru menyenangkan gitu loh kalau ngobrol sama mereka gitu ya. Saya bahagia bisa ngobrol sama anak usia dini bisa sampai 2 jam, 3 jam, kadang 4 jam. Yang sebenarnya itu tidak, kalau kita lihat ya buat apa sih ngabisin waktu gitu ya ngobrol sama mereka gitu ya. Tapi itu happy karena di situ ada proses belajar gitu. Dan senang sekali gitu menikmati gitu karena mereka juga perlu orang-orang yang orang-orang dewasa yang membuat mereka juga nyaman untuk diajak ngobrol gitu ya. Mereka tahu kok mereka anak-anak yang mungkin belum paham berkomunikasi dengan orang dewasa. Tapi ketika ada yang paham dan nyaman dan enak, asik, seru, ya udah mereka akan terus klik dengan itu. Gitu ya. Jadi memang kita perlu banget sih pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam ya terkait dengan karakter tumbuh kembang anak usia dini. Beneran serius. Dan kalau kita sudah paham itu sangat bahagia banget. Anak usia dini belajar dengan mencoba memecahkan masalah sesungguhnya. Ya, yuk kita kasih ini apa namanya? Ketika ada sesuatu nih, ini kenapa ini nggak bisa, ini kenapa ini nggak nyambung, misalkan gitu. Ada permainan yang nggak nyambung nih kliknya, nyambungnya ke sini nggak nyambung. Coba yuk kita selesaikan sama-sama. Jadi nggak langsung di-tackle gitu sama kita orang dewasa, ini diperbaiki gitu, enggak. Tapi kita sama-sama, selama masih memang bisa terjangkau dan juga pemahamannya gitu ya, yuk sama-sama. Oh ini tuh kesini, nah jadi dia tahu gitu. Jadi nggak langsung di-take it gitu atau di-handle sama kita gitu. Nah sudah tahu loh bahwa menyelidiki, menjelajah bermanfaat untuk mereka. Kata kuncinya bagaimana kalau atau apa yang terjadi jika gitu. Nah dia tahu nih, dia kan seneng tuh cara permainan-permainan yang harus menyelidik atau menjelajah gitu ya, atau menjadi apa gitu. Itu tantangan-tantangan buat mereka yang sebenarnya so fun gitu ya. Gimana nih kalau misalkan ini seperti ini, apa kira-kira yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ini seperti ini? Apa yang terjadi kalau nah itu kita libatkan seperti itu karena itu akan membuat mereka mengembang lagi pola pemikirannya, kognitifnya gitu ya. Dan dia akan mengeluarkan ide-ide yang oh harusnya gini, oh harusnya begini, oh begini. Oh kalau yang terjadinya seperti ini kayaknya begini Bu Guru. Oh ini begini. Terus gitu seperti itu ya. Nah, ini adalah dari referensi 50 aktivitas bermain mengasah kecerdasan anak. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.